Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami pada istirahat malam tadi. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga Engkau lindungi agar kami dapat mencermati atau mengerti materi yang diberikan oleh dosen kami. Ya Bapak, lindungilah juga dosen kami agar tetap setia dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini, dan lindungilah kami semua dari mara bahaya. Semoga Engkau menyatukan diri kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini, Allah, dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Meringkas dan menjelaskan tentang pengantar bioetika. 70.000 tahun yang lalu, manusia bisa dikatakan makhluk yang tidak penting. Sedemikian tidak pentingnya manusia sebelum Homo sapiens, sehingga bisa dikatakan peran mereka di dalam bumi tidak lebih penting dari peran ubur-ubur dalam membersihkan polusi di lautan. Hal ini manusia Homo sapiens membuktikan eksistensinya dengan mendominasi bumi. Bisa dikatakan manusia adalah makhluk hidup yang perannya paling penting dalam sejarah makhluk hidup di bumi. Perbedaan penting dari manusia dan makhluk lainnya di bumi adalah bahwa manusia mampu berpikir filosofis dan memunculkan aturan-aturan sosial universal, menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Yang bisa disepakati banyak manusia yang lain ini adalah etika. Apabila manusia satu versus satu singa atau satu macan, atau bahkan satu monyet liar, maka manusia bisa kalah. Tetapi 100 manusia melawan 100 singa, misalnya, bisa dikatakan manusia akan menang. Ini karena 100 singa ini akan berkelahi satu kelompok dengan yang lainnya. Akibat mereka tidak mampu membuat aturan sosial atau kesepakatan etis yang bisa disepakati 100 singa sekaligus. Sementara itu, di sisi lain manusia mampu melakukan. Nah, istilah etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani dalam bentuk tunggal kata. Tersebut mempunyai banyak arti. Tempat tinggal, biasanya padang rumput, kandang, kebiasaan adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Bentuk jamak ethos yaitu laeta, berarti adat, kebiasaan. Arti terakhir tersebut menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika yang digunakan oleh filsuf besar Yunani. Untuk menunjukkan filsafat moral, jadi secara etimologis, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan akan. Tetapi penelusuran arti etimologi tidak cukup untuk memahami konsep yang dimaksud dengan istilah etika. Penelusuran etimologi ini mengingatkan kita bahwa dalam bahasa Indonesia sering digunakan kata etos seperti etos kerja, etos profesi, dan sebagainya. Selanjutnya kita mencermati pengertian etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengacu 3 arti. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan buruk
serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai mengenal benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Pertama, kata etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, jika orang berbicara tentang etika suku-suku Indian, etika Konfusian, etika Protestan, maka tidak dimaksud ilmu melainkan arti pertama ini. Secara singkat, arti dapat dirumuskan sebagai sistem nilai yang dapat berfungsi dalam hidup manusia, perorangan maupun pada taraf sosial. Kedua, etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral. Pengertian ini mengaku pada kode etik. Yang ketiga, etika mempunyai arti ilmu tentang baik atau buruknya. Etika akan menjadi ilmu bila kemungkinan etis atau asas-asas dan nilai-nilai apa yang dianggap baik dan buruk yang serta merta diterima dalam suatu masyarakat seringkali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika dalam hal ini berpadanan arti tentang filsafat moral. Pertanyaan yang kedua, apakah yang harus dilakukan dokter? Mereka harus memaksakan dengan transfusi darah demi keselamatan nyawa Altika, atau menghargai Altika yang berumur 12 tahun ini untuk tetap bertahan dengan keyakinannya. Membandingkan dengan studi kasus, yang diharuskan dokter ialah harus menyelamatkan nyawa seorang Altika untuk transfusi darah, karena seorang Altika membutuhkan nyawanya untuk bertahan hidup, sedangkan anak yang berumur 12 tahun itu harus bisa mengerti maksud dokter untuk menyelamatkan seorang Altika untuk bertahan hidup. Secara etika moral, bayangkan seorang dokter memaksa seorang Altika untuk transfusi darah. Bayangkan setelah seorang dokter yang memaksa seorang Altika dipaksa oleh dokter untuk transfusi darah tersebut menyebabkan masalah kesehatan dan mungkin menyebabkan masalah kesehatan lain yang kurang baik. Haruskah ia untuk transfusi darah? Dokter itu ingin seorang dari peserta Altika untuk kembali melakukan aktivitas kembali agar tidak kembali bertransfusi darah. Studi banding terhadap dokter dan menghargai Altika yang berumur 12 tahun ini untuk bertahan dengan keyakinannya. Ini termasuk etika bermoral. Marilah kita mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada pertemuan hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah dan lindungilah kami untuk melakukan aktivitas kami masing-masing. Ya Bapa, doa yang belum sempurna ini kami kau satukan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.